Hello, welcome back again with me Iqbal Hanur. Ya, seperti biasa, hari ini atau malam ini kita akan membahas pergerakan saham berdasarkan analisa teknikal dan juga itu ya kita combine dengan fundamental news seperti biasanya. Yang mana kali ini ya, malam ini juga saya ini bilangnya juga dadakan yang ada di grup ya untuk nge-request analisa saham teknikal itu sebanyak 10 dan ini akan menjadi dua video yang mana di sini udah di request oleh para teman-teman dan saya sudah ini ngebikinnya dalam sekuritas ya. Jadi nanti kita langsung tengok apa aja sahamnya. Nah, jadi FYI bagi teman-teman yang belum bergabung di grup Telegram saya ini itu bisa langsung klik di bio atau link di bawah deskripsi video saya ini maupun link di bio YouTube saya ini ya. Jadi langsung bergabung. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi update secara akurat selama 24 jam. Teman-teman untuk diskusi dan juga bakalan ada sinyal seperti swing maupun BSJP. Oke ya teman-teman semuanya. Dan ya, sini saya ingin ngeberitahu dulu lah ya untuk current event ya. Tapi ini saya tidak ngebilangnya secara detail karena nanti kita akan ngebikin video terkhusus lah kalau memang ini sudah keluar datanya. Jadi data apa yang diperlukan untuk di minggu depan ini adalah nih kita lihat nih economic calendar ya. Kalau di untuk besok di hari Senin ini non manufaktur ya PMI untuk di Amerika ya ini sebenarnya tidak terlalu inilah brutal lah kalau saya bilang ya. Nah, jadi juga untuk ini yang kita tunggukan sebenarnya ini adalah datanya. Ini di hari Kamis 8 Mei nanti ini. Yaitu adalah data FOMC. Karena FOMC ini ya statement ini langsung juga membahas itu adalah Fed Interest Rate Decision atau keputusan Bank Sentral Amerika atau the Fed untuk memangkas suku bunganya, menahan atau menaikkan suku bunganya. Yang ini menurut saya ya berdasarkan ekspektasi pasar juga ya itu the Fed akan menahan suku bunganya. Nah, ini ya 4,5 BPS. Nah, atau 4,50 BPS. Nah, ini data yang juga lagi ditunggu untuk di hari Kamis. Ya, paling nanti sebelum hari Kamis ini market mungkin lebih sedikit volatile ya seperti yang udah pernah juga saya prediksi ya kemarin ya. Nah, yang mana itu juga udah saya bahas di ini. Nah, mungkin teman-teman yang belum nonton ini langsung bisa nonton video saya ini ya. Oke, langsung saja kita membahas sahamnya apa saja. Nah, di sini kita akan membahas yaitu ada saham INKP, Pani, Avia, Pigas, dan Foro. Nah, jadi kita membahas dulu pergerakan IHSG-nya ya. Yang mana IHSG kemarin di hari Jumat ya. Bentar. Oh iya, kita udah ngebahas pergerakan IHSG ya di hari Jumat kemarin. And then ya, kita langsung saja ke sahamnya ya. Nah, oke. Ini untuk saham pertama yaitu ada INKP yang hari ini ditutup menguat sebesar 4,36% dan ini di request oleh abang kita yang ada di grup Telegram tadi tentang INKP ini cocok nggak bang untuk di day trade atau swing. Yang mana INKP ini udah diakumulasi sebesar 5 juta lembar oleh asing. Nah, walaupun di 4 hari sebelumnya itu di tanggal 28 itu ada distribusi sebesar 15 juta. Oke, berarti ini asing flow-nya untuk di INKP ini gede nih ya keluar masuknya. Nah, mari kita cek bagaimana kondisi teknikal dari INKP ini. Tapi ya seperti yang udah saya bilang tadi, kita kan bukan hanya dari segi teknikal ya, tentunya kita harus melihat event apa yang ada di emitennya itu. Misalnya sekarang kan lagi musim rilis laporan keuangan seperti yang udah saya bilang dan juga RUPS maupun dividen. Jadi itu merupakan hal yang sangat kita penting atau kita
lihat lagi karena teknikal ya mengikuti apa yang ada terjadi oleh market. Ini kan misalnya fundamentalnya ini bagus ataupun buruk. Atau dari segi makronya tuh ekonominya itu seperti apa, itu bakal menggerakkan sebuah emiten dan seluruh aset di seluruh dunia ini yang teknikal tuh bakalan ngikut gitu. Jadi teknikal tuh pure ya, nggak bisa dipatokin 100%. Jadi hanya sekitar 10 hingga 20% seperti yang udah saya bilang. Nah, kembali lagi di NKP ini ini come date-nya tanggal 20 Juni dan ya masih lama ya Juni ya. Yang mana ini Juni sama Juli ini seperti yang udah saya bilang ya, market seperti apa ya bisa nonton lah video yang udah saya bilang tadi tuh. And then di sini ada dividennya hanya 50 ya, seperti biasa ya di tanggal 2000 maaf bentar. Ini 2024 ya, berarti belum ada nih. Berarti kemungkinan ini RUPS-nya bulan Mei ini ya, akhir bulan ini kemungkinan besarnya ya. Nah, ini misalnya 16 Mei. Terus come date-nya ini 2003 di 25 Mei. Ya, berarti palingan pertengahan Mei apalah, bulan Mei inilah ya. Atau di bulan Juni nanti ini ya untuk di NKP. Oke, berarti ini ya kita lihat inilah. Untuk di financialnya ini di kuartal 1 ternyata ada pertumbuhan 12,8 triliun rupiah untuk pertumbuhan di NKP. Yang mana kalau kita lihat ini di kuartal satunya di mana nih? Kuartal 4 nih. Hanya 12,6 triliun. Artinya di sini ada sekitar kenaikannya itu 190 miliar ya, artinya ini ada kenaikan walaupun tipis. Terus kalau kita lihat dari EPS-nya di sini kuartal satunya mengalami kenaikan ya 418 rupiah per lembarnya, yang mana di tahun 2024 di kuartal satunya itu hanya 374. Nah, oke. Walaupun ini paling tingginya di 2022, setidaknya selama 2 tahun belakangan ini INKP mengalami kenaikan. So, ini merupakan sinyal positif yang ngebikin INKP itu naik di hari Jumat kemarin ya. Oke. Ya, kita kembali lagi menuju teknikalnya. Nah, untuk INKP ini yang terpenting adalah dia bisalah ngebreak dan bertahan di area di atas 5.425. Karena teman-teman yang udah menonton video saya yang di playlist analisa teknikal pasti tahu kenapa saya alasannya ngelakuin hal seperti itu nih. Ini teman-teman yang bagi belum nonton bisa nonton lah, karena saya metodenya benar-benar memang paling simpel kalau untuk trading ya, tanpa indikator sama sekali. Nah, oke. Di sini ya, yang paling terpenting bagi NKP adalah dia bisa ngebreak lagi kembali di harga 5.450 dan bisa bertahan di atas range harga itu. Nah, baik dia itu kondisinya nanti ini break ya. Nah, seperti ini nanti pola INKP. Yang penting dia bisa break dulu, kembali resisten pullback, baru dia ngelanjutin kenaikan lagi ke sekitar harga 5.850 ya. Itu untuk INKP. Nah, ini yang penting diperhatikan range area untuk area taking profit di INKP. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah lagi jangan sampai dia ini INKP itu turun di bawah harga 5.125. Nah, ini merupakan area yang diperhatikan lagi untuk INKP. Kalau seandainya ini beneran bisa bertahan di harga 5.450 atau 5.375, ini INKP bisa ya kita TP sekitar 6% saja ya untuk dalam dekat. Tapi kalau misalnya ini INKP turun ya, perlu diperhatikan lagi seperti saya bilang, ini sekitar 4,60% penurunannya itu bisa. Jadi yang penting ini bisa bertahan dah. Untuk day trade nih cukup oke lah untuk di INKP. Oke. Nah, kalau untuk swing, nah ini kembali lagi nih. Ini masih ada posisi gap up gap down yang mungkin masih bisa ditutupi INKP. Kalau beneran kuat untuk harga sahamnya tuh diangkat sampai di harga di sini ya, di berapa nih? Di 8.050.
Tapi dalam waktu dekat ini ya sulit lah bagi saya ya. Jadi kita harus kembali lagi melihat bagaimana kondisi makroekonomi global dan juga tentunya itu di fundamental perusahaannya lah. Kemungkinan akhir tahun kalau misalnya memang ini The Fed memangkas suku bunganya ya sebanyak 2 kali, itu bisa teman-teman ya menunggulah INKP-nya tuh di sini untuk TP-nya. Tapi kalau misalnya ini beneran kembali ditembus di sini, ya ini Rexnya bakalan ngelakuin hal yang sama seperti yang sudah saya bahas di sini. Nah, oke, sampai di sini paham ya. Untuk dalam waktu dekat ini masih bisa lah. Yang penting kita tunggu break lah. Ini jangan sampai turun dari 5.125 karena kalau ini beneran dijebol itu bisa kembali turun ke 4.970 hingga 4.740 ya. Itu untuk NKP bisa kembali diperhatikan lagi. Nah, oke kita ke lanjut saham yang kedua yaitu ada saham Pani yang hari ini ditutup menguat sebesar 2,20%. Yang saya udah bilang ya kalau Pani ngikutin saya dari bulan puasa kemarin, seharusnya teman-teman itu udah bisa profit gede ya. Nah, di sini Pani ada distribusi terus ya. Udah 1 2 3 4 5 6. Wah, dah 1 minggu ini Pani didistribusi oleh asing nih. Waduh, ada apa? Terakhir pun di hari Jumat ini 11 juta lembar ya dibuang oleh asing. Mari kita lihat bagaimana keadaan teknikal dari saham Pani. Ya wajar ya kalau asing tuh ngebuang kan udah nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Bentar ini hari 1, 2. Bentar ya teman-teman ya. Ini 1, 2. Oke. Bentar ya teman-teman ya. Ini saya lihat settingannya dulu lah. Oke, berarti ini benar ini. Nah, kenapa asing tuh selalu ngeluarin distribusi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 selama 6 hari ini. Karena di sini asing tuh ya ini ngebentuk yang namanya gap up. Yang mana itu seperti yang udah saya bilang kemarin ini harus ditutup. Dalam 1 minggu ini saya udah ngebikin proyeksi saham Fani juga nih. Makanya saya bilang ya hati-hatilah untuk di saham Pani untuk sekarang karena ini bisa kembali menyentuh di harga 10.200 dan ya kan memang dibuktikan oleh asing yang selalu distribusi sahamnya. Kemarin kalau nggak salah saya ngebikinnya itu di tanggal 24 atau 25 ini deh ya. Oke, itu untuk saham Pani kita lebih baik menunggu dulu lah antrinya itu di 10.200 nanti baru bisa kembali naik ke 13.275. Nah, di sini juga saya udah bilang waktu itu saham Pani dari sekitar tanggal ini lah, Maret nih. Di sini juga seharusnya kalau misalnya teman-teman itu ngikutin kemarin itu udah bisa 34% lah ya. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti kita nunggu dulu untuk di saham Pani di harga 10.200 ya. Itu merupakan key level area support untuk di saham Pani dan juga di 8.925. Oke, itu untuk Pani. Kalau kita lihat dari Pani ya, kita cek dulu lah. Apakah ini udah ada laporan keuangannya? Ini juga keluar bentar ya. Untuk di ini belum ada ya Stockbit yang ngeluarin laporan keuangannya gimana. Tapi kalau kita lihat dari ini EPS-nya ya, ini ada penurunan ya. Di kuartal 1 2025 ini sebesar 2,9 hanya 2,94 EPS-nya. Di 2024 2023 itu kan gede ya. Tapi hanya di 2025 ini malah ini jauh nih turunnya sebenarnya. Berarti di minus ya untuk di Pani. So otomatis ya ini saham Pani bakalan dibawa turun kembali lah ke 10.200 hingga ke 9.000. Tapi kalau ada yang nanya, "Bang, ini kenapa bisa naik ya? Padahal kan didistribusi oleh asing." Yang udah saya bilang dari dulu juga ya, di grup private Discord juga udah saya bilang nih tentang saham Pani bahwa ya ini saham Pani itu ada bandar gedenya yaitu orang kita, orang lokal. Ya teman-teman tahu sendiri lah siapa-siapa aja orang ya, influencer saham gede itu. Jadi ya makanya harganya itu bisa tertahan. Oke, itu untuk saham Pani. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Oh ya bentar. Untuk di corp actionnya juga ini Pani 15 Mei ya. Ingat ya 15 Mei itu baru dia ngelakuin RUPS.
belum ada juga data untuk Pani ini ngelakuin berapa hasil dari dividennya nanti ya. Kalau kita lihat dari tahun kemarin hanya Rp2 ya, kecil. Ya, nggak apa-apa sih. Karena di sini kan sahamnya nyari gain ya, atau apa namanya ya? Hmm, floating profit aja gitu, atau capital gain. Tapi kalau nyari dividen di Pani ya jangan dulu lah gitu. Atau untuk di trading oke gitu. Terus yang ini ada ketiga ya, ada saham Pani yang hari ini ditutup menguat sebesar 6,25%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata di sini selalu diakumulasi. Ya, kita lihat dulu lah. Ini untuk saham Avia miliknya Pak Hermanto Tanoko ini. Ya, ini udah UPS dan ini dividennya cum date-nya itu dihitung tanggal 21 April, payment date-nya ini juga 30 April, artinya ini udah selesai masa pembagian dividennya untuk di saham Avia. Kalau kita ngelihat ini keuangannya ini belum keluar, terus dari EPS-nya kuartal 1 ada sedikit pertumbuhan yang ke tahun kemarin itu 7,20 sekarang 7,22. Oke juga nih chart Avian. Oke, kita cek aja bagaimana kondisi chart Avian ini ya. Secara teknikalnya. Kok iris kan nih, woi. Ya Avia. Oke, untuk Avia. Nah, ini kan udah di break nih. Cuman dia belum pullback nih, tapi teman-teman bisa ke ngantri deh di area pullbacknya nanti. Ya. Nah, ini udah ada break. Teman-teman, kalau yang misalnya belum break, ini bisa kembali ngantri di 432 hingga di 4208. Semoga dia beneran pullback ya, atau dia nge-retest harganya kembali ke sini ya. Baru dia kembali mengalami kenaikannya di sekitar harga 466 ini. Itu untuk Avian. Nah, kalau untuk area TP selanjutnya kita bisa hitung lah dengan garis Fibo yang biasa saya pakai ini. Ini bisa di sini ya, tada teman-teman. Ini bisa juga di area hari ini close. Oke. Nah, ini pas kan? Jadi teman-teman ini bisa menunggu nanti area taking profitnya itu di 456 atau 478, dan kalau ini benar kejemput area pullbacknya kita, itu kita bisa profit sekitar 5% hingga 10%. Oke nih. Yang penting ini Avian ya, walaupun ini ya sulit ya, jangan dia tuh harganya tuh lebih turun dari harga ini. Ini perlu diperhatikan kembali untuk saham Avia ini. Nah, oke. Jangan sampai jatuh jauh dari harga 812. Walaupun ini sulit ya untuk Avia itu turun, karena dari akumulasi asing yang bagus nih ya, sekitar 4% lah nih. Kalau dari harga sekarang gitu sekitar 6 atau 7% ya. Ini untuk Avia bisa nih ditunggu untuk di area pullbacknya. Oke. Sentimen juga lagi bagus juga nih Avia. Kalau kita lihat saham yang keempat ini kembali lagi ya. Ini ada saham Pigas. Ini ada kenaikan sebesar ada koreksi sebesar 2,96%. Di sini asing juga udah mulai distribusi ya 30 juta lembar. Nah, walaupun sebelumnya ini akumulasi terus nih di saham Pigas. Kalau kita lihat ini di Pigas apa kabarnya ya? Kalau crop action ini udah selesai nih ya. Bentar. Pigas. Nah, ini untuk RUPS ini mulainya 28 Mei ini ya. Itu pun Jakarta diumumkan dan sesuai iklan. Oke. Financial di kuartal 1.
mengalami kenaikan sebesar sekitar hampir 500 miliar ya. Dan kalau kita lihat dari IPS-nya ini udah mengalami penurunan, justru mengalami penurunan. Mungkin ini yang ngebikin saham Pigas itu dikoreksi dan didistribusi oleh asing. Jauh ini hampir 50% nih, sekitar 35 hingga 40% ini penurunannya. Padahal kita lihat di sini kan naik ini hasil labanya dari bentar ini kuartal 4 nih. Kuartal satunya mana nih? Mana ini pindahinnya nih? Ini kuartal 1 2024 ini 14 akan naik nih kan. 1 triliun ini malah naik nih. Ya, hampir 1 triliun ini naik ya. Cuman dari IPS-nya ini mengalami penurunan. Nah, itu ngebikin saham Pigas ini kembali didistribusi oleh asing. Padahal ekspektasi pasar tuh kan ya harganya seharusnya naik gitu. Nah, ya itu untuk saham Pigas ya. Kita cek bagaimana kondisi teknikal saham Pigas ini. Nah, ini Pigas sebelumnya udah pernah kita bikin dulu ya. Nah, udah 2 kali nih. Yang mana itu tuh saya bilang harga kemungkinan besar ini akan kembali menyentuh di harga 1415 atau di sini deh 1435. Even ya, dia itu tidak menutupin gapnya. Nah, di 1330 nih kemarin saya bikin proyeksi ini bakalan turun dulu dan kemungkinan besar kalau masih dilanjutin yang di sini merupakan area support terkuat ini masih bisa turun kembali ke 1300. Cuman kan market langsung ngapresiasi nih gitu. Sampai dari harganya ke 1795 ya, itu untuk di saham Pigas. Di sini juga saya bilang nih, harga mulai naik, ini kemungkinannya kalau misalnya kuat ditembus di 1725 ini bisa naik nih ke 1750 1760 dan ya ini kan udah nih, udah di TP nih seharusnya. Kalau misalnya ngohol kemarin ya. Nah, oke lah di sini kita hapus dulu lah ya. Karena ini proyeksinya ternyata melanjutkan kenaikannya walaupun udah benar kesentuh. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini juga saya hapus dulu ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini merupakan area TP yang udah pernah saya bilang ya. Kalau misalnya ini kemarin kejemput di sini, oke lah beli di sini misalnya kan. 5% nih dapatnya. Nah, ini kita hapus dulu lah. Ini teman-teman, ini kan ada gap nih. Ini merupakan area yang perlu diperhatikan kembali lah oleh teman-teman kita yang ada di grup Telegram ini ya. Karena bisa jadi dalam waktu dekat ini Pigas ini bisa menutupin gapnya ini dalam waktu dekat inilah menjelang nanti RUPS lah atau berapa hasil pembagian dividen tadi. Itu yang perlu diperhatikan lagi. Karena di sini dia udah ngebreak nih ya. Nah, ini saya naikin lagi lah. Di sini dia udah berhasil ngebreak. Cuman dia tidak bisa mampu bertahan di atas harga ini. Seharusnya kan ini naik nih, tetapi ternyata pasar udah mereaksi negatif untuk di saham Pigas ini sehingga harganya ini kemungkinan besar bisa dibawa turun. Karena kalau kita lihat secara tren ya, ini kan merupakan pola ascending triangle lah ya, seharusnya naik ini malah turun. Perlu diperhatikan lagi lah. Bisa jadi nanti kalau ya ini udah berhasil disentuh kembali, nutupin gapnya, itu baru bisa kembali naik. Kemungkinannya seperti itu. Tapi ada juga kemungkinannya ini udah ditutup ya. Ini udah ditutup, dia sedikit ada kenaikan, baru lanjut dulu nutupin gapnya ini, baru dia bisa kembali naik ke depannya. Bisa juga seperti ini ya. Nah, nih oke, kita hapus dulu lah biar teman-teman nanti nggak bingung. Yang penting ini gap-gap seperti ini harus diperhatikan kembali lah, karena ini dia bisa keluar kalau misalnya ini dikonfirmasi dia keluar dari area trendnya, ini saham Pigas ya konfirmasi ya jatuh nih dari harga sekarang. Kalau kita hitung itu bisa sekitar
8% karena dari PS-nya udah mulai turun nih. Saya rasa ini Pigas ngelakukan buyback lah sehingga free floatnya itu mulai tipis ya. Market share-nya itu untuk dimiliki masyarakat itu udah mulai tipis sehingga ketika financialnya itu naik ya EPS ujung-ujungnya turun gitu. Oke, and then ya ini perlu perhatikan lagi lah karena banyak saham-saham yang udah saya bilang ya kalau dia ini udah keluar dari garis trennya hati-hati lah kalau dia bisa dikonfirmasi itu jauh. Ini seperti saham BRIS kemarin nih. Mana BRIS saya nih? Hilang pula. Ya, kita lihat dulu lah BRIS nih. Nah ini ya di BRIS nih seperti yang udah saya bilang. Kayak gini lah pola penan. Kalau dia ditembus terus ada konfirmasi akhirnya ya ini jauh turunnya gitu. Oke, itu untuk Pigas jadi teman-teman bisa diperlukan kehati-hatiannya kembali. Nah, oh ya untuk di saham Pigas nih ya, saya lupa nih. Ini apakah dia ini udah pernah ngelakuin reg issue ya? Soalnya kalau finance-nya dia naik tapi EPS-nya justru turun artinya kan yang berada di publik itu jumlah kepemilikan lembar sahamnya tuh gede, itu yang ngebikin EPS-nya turun. Seharusnya kayak gitu ya. Ini saya nggak tahu deh apakah ada correction atau tidak. Ini kalau kita lihat ini 2024. Ya ini nggak lengkap pula stok bitnya sampai jauh ke bawah ya. April ya. Ini 21. Nggak ada datanya ya. Ini reg issue nggak ada juga. Aneh ya. Seharusnya jumlah kepemilikan lembar saham free floatnya itu makin lebar gitu. Dan saya kenapa ketika keuangannya naik EPS-nya turun gitu ya. Paham lah ya teman-teman ya. Yang pertama saya bilang tadi tuh saya salah sebut tuh. Oke, kita ke saham terakhir ya. Ini ada Foru yang hari ini terkoreksi sebesar 3,03%. Kalau kita lihat dari transaksi asing ternyata ini didistribusi terus ya lebih gede nih daripada akumulasi kemarin. Nah, ini yang rek saham Foru pasti nih ngikutin sinyal-sinyal gratis nih. Akhirnya nyangkut kan. Hai kan. Hahaha. Untuk Foru hati-hati dulu lah ya. Ini saham apa nih? Ini saham-saham yang udah diangkat bandar kayak gini ya. Hati-hati lah nih. Bisa jadi ini kembali lagi dia dibawa turun ke harga lamanya. Di ini 550. Waduh, jauhnya. Hati-hati saham Foru. Jangankan kita mau apa untung buat keluar aja belum tentu bisa nanti nih kalau RB 65% loh. Hati-hati, ayo. Ngapain nih beli saham Foru? Nah, ini juga nih. Ini pun masih ada gap nih. Saham Foru nih aduh. Ini gap ya. Hati-hatilah. Kalau dari harga sekarang kemungkinan tutupnya juga ini bisa lah. Waduh. 15% loh. Hati-hati lah ya. Saya lihat dulu lah ini current event saham Foru ini. Ini aduh. Kenapa deh request saham-saham kayak gini? RUPS tanggal 31 Mei ini kalau kita lihat dari dari financialnya ada kenaikan ya 19 miliar. Ntar ya teman-teman ya. Ini market capnya hanya 2 triliun ya. Ya wajar lah. Kalau ini ya. Market capnya hanya 742 miliar. Besar pula lagi net TV ini 6 triliun. Kecil kali nih di bawah 1 triliun nih. Ini udah beneran gorengan ini. Kuartal 1 naik labanya 19 miliar. Terus kalau kita lihat dari EPS-nya ini udah keluar 1,59. Oh, ada tanda positif. Yang sebelumnya itu negatif. Oke, paham saya. Jadi untuk ini ya saya kecilin dulu lah time frame-nya ya.
Nah, ini teman-teman perlu diperhatikan lagi, ini gap yang ada di sini, takutnya nanti kan ini dibuang oleh asing nih. Nah, ini merupakan area yang perlu diperhatikan lagi di 1355 hingga di 1125 ini. Yang penting dia ini kemungkinan dia sideways. Kalau dia pengen dia nutupin lagi, itu teman-teman bisa kembali taking profit area. Kalau ini beneran kuat, ini bisa ke 2500 teman-teman semuanya. Kalau beneran kuat. Secara teknikal ini sebenarnya berbahaya nih, walaupun dia laporan keuangannya itu naik. Jadi ya saya bikin dulu lah, tapi saya nggak rekomendasi ya saham-saham kayak gini ya. Even dia naik kayak gini pun saya nggak peduli juga, karena saya nggak mau teman-teman kita itu mudah terjebak lah dengan saham-saham yang terlalu volatile gini. Mending nyangkut di BBRI lagi daripada nyangkut di sini ya. Untuk di saham Foru ya seperti itulah, ke 2450 hingga ke 1935 ya. Itu untuk saham Foru. Kita ke saham yang terakhir ini. Oh ya, ini Foru terakhir ya, berarti ini udah 5. Oke ya. Teman-teman, terima kasih telah menonton video saya ini. Kembali lagi, jangan lupa like, subscribe YouTube saya ini, dan juga aktifkan notifikasi bell loncengnya sehingga teman-teman itu bisa langsung nonton di saat saya upload video YouTube saya itu. Jadi gercep teman-teman tahu, oh ini saya harus ngapain nih besok ya. Oke, bagi yang belum join itu langsung ya klik di link di bawah deskripsi maupun di bio YouTube saya ini, dan ini Instagram saya boleh lah teman-teman follow ya, karena saya setiap harinya memberikan informasi update lah dan Q&A dari teman-teman follower Instagram. Oke ya, terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ya, seperti biasa, salam gacor.